Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prayogi Giananta dengan NIM J1B0231136 kelas TEP 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya tentang komoditas karakteristik tanaman kacang kedelai. Yang pertama, pendahuluan. Kedelai atau nama lain dari Gilken Max adalah komoditas tanaman pangan terpenting ketiga di Indonesia setelah padi dan jagung. Tanaman kedelai merupakan tanaman penting dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam rangka perbaikan gizi masyarakat karena merupakan sumber protein nabati yang relatif murah bila dibandingkan sumber protein lainnya seperti daging, susu, dan ikan. Kandungan protein biji kedelai lebih kurang 35%, karbohidrat 35%, dan lemak 15%. Selain itu, kedelai juga mengandung mineral seperti kalsium, fosfor, besi, vitamin A, dan B. Kedelai sendiri dapat diolah sebagai bahan industri, olahan pangan seperti tahu, tempe, kecap, susu kedelai, tauco, snack, dan sebagainya. Dibandingkan dengan beras, jagung, tepung, singkong, kacang hijau, daging, ikan segar, dan telur ayam, kedelai mempunyai kandungan protein yang lebih tinggi, hampir menyamai kadar protein susu krim kering. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Kedelai Gilken Max L merupakan bahan pangan sumber zat gizi bermutu tinggi sebagai sumber protein sebesar 40%, lemak sebesar 20%, dan zat gizi lainnya. Di Indonesia, kedelai dikenal sebagai bahan baku utama pada pengolahan tempe, tahu, kecap, dan susu kedelai. Susu kedelai merupakan minuman bernilai gizi tinggi sebagai sumber protein, vitamin B, dan isoflavon. Isoflavon kacang kedelai dengan varietas berbeda yang diperoleh dari American Soybean Association atau ISI, International Marketing terhadap kualitas, mutu, dan sensori susu kedelai yang diolah secara tradisional. Setiap jenis kacang kedelai memiliki kandungan protein, lemak, flavor, warna hilum, warna kulit, biji, karena kotiledon, ukuran biji, dan sifat fisik. Ekstrak air dari kedelai. Jenis kacang kedelai mempengaruhi warna, komposisi, tekstur, kekerasan tahu yang dihasilkan. Untuk itu, pada penelitian ini dilakukan pengaruh perbedaan jenis kacang kedelai terhadap karakteristik mutu tahu yang dihasilkan. Dan yang ketiga yaitu metodologi. Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok faktorial atau RAKF yang terdiri dari dua faktor, yaitu antara faktor pupuk dolomit dan faktor pupuk. Yang pertama yaitu pemberian dolomit D dengan 3 taraf, yaitu D0 sama dengan 0 ton per HA setara dengan 0 gram per polybag kontrol. DI sama dengan 2,2 ton per HA setara dengan 11,2 gram per polybag. D2 sama dengan 4,5 ton HA setara dengan 22,5 gram polybag. Dosis anjuran. Dosis anjuran kapur dolomit untuk tanah masam ultisol Simalingkar adalah 4.518 kg per HA. Atas perhitungan yang real untuk polybag percobaan 100 cm x 50 cm serta tanah dibutuhkan yaitu sebanyak 10 kg dan membutuhkan dolomit sebanyak dosis anjuran sama dengan 40.018 kg per HA sama dengan 0,0225 kg kali 1000 sama dengan 22,5 gram per polybag. Yang kedua yaitu pemberian pupuk atau faktor yang kedua NPK yang terdiri dari 4 taraf, yaitu N0 sama dengan 0 kg per polybag setara dengan 0 gram per polybag kontrol. NI sama dengan 300 kg HA setara dengan setengah gram polybag. Dosis anjuran N2 sama dengan 600 kg HA setara dengan 3 gram polybag. N3 sama dengan 900 kg per HA setara dengan 4,5 gram per polybag. Dan selanjutnya itu pembahasan pengaruh cekaman genangan terhadap pertumbuhan tanaman kedelai. Pertumbuhan tanaman digunakan sebagai indikator untuk mengetahui karakteristik tanaman dan hubungannya dengan faktor lingkungan. Telah dilakukan penelitian untuk mengetahui tanggapan tanaman kedelai varietas Grobogan terhadap penggenaan pada fase pertumbuhan vegetatif.
Hasil penelitian menunjukkan konsentrasi penggunaan secara nyata berpengaruh pada beberapa parameter pertumbuhan yang meliputi luas daun, berat basah, berat kering, panjang akar, dan akar adventif. Pada kondisi lingkungan yang tidak mendukung seperti terjadinya genangan, tanaman dapat mengalami cekaman dan terhambat pertumbuhannya. Luas daun, berat basah, berat kering, dan panjang akar menurun secara nyata dengan semakin meningkatnya tingkat cekaman genangan. Penurunan paling signifikan terjadi pada perlakuan cekaman genangan dengan konsentrasi genangan 200%. Ya, dan selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah cekaman genangan pada tanaman kedelai varietas gerobogan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan pada beberapa parameter pertumbuhan. Penurunan paling signifikan terjadi pada perlakuan cekaman genangan dengan konsentrasi genangan 200%. Secara berturut-turut untuk parameter luas daun, berat basah, dan berat kering serat panjang akar tanaman sebesar 15,99 cm, 3,16 gram, 0,59 gram, 15,38 cm. Parameter akar adventif mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan konsentrasi cekaman. Peningkatan jumlah akar adventif tertinggi terjadi pada genangan 200% dengan nilai tertinggi 18,00. Sekian dari presentasi kami. Saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.